Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Marilah kita lanjutkan kajian akidah kita. Ini bahasanya ketiga dengan judul At-Tauhid. Kemudian kita bisa lihat di layar yang kita tulis adalah La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kalimat ini kita potong dua. La ilaha dan illallah. Tentu kalau terjemahannya semua udah pada tahu. La artinya tidak ada. Ilaha Tuhan. Illa kecuali Allah. Kalau kajian tata bahasanya, la di sini disebut huruf nafiyah lil jins. Yaitu nafiyah. Nafiyah itu yang menidakkan lil jins, segala macam jenis. Ya, jadi pada kata berikut ilaha. Asalnya ilahun. Karena ada la, maka berubah menjadi ilaha. La ilaha. Asalnya ilahun. Ilahun itu Tuhan, God. Ya. Ya, tidak ada sama sekali, ya, karena ini nafiyah lil jins, nggak ada sama sekali ilah Tuhan. Illa kecuali. Ini disebut huruf istisna, exception, berkecualian. Illa kecuali Allah. Jadi yang Tuhan itu hanya Allah. Di kalimat la ilaha illallah yang biasa kita terjemahkan, tidak ada Tuhan selain Allah. Atau dipanjangin dikit, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dalam kajian tauhid ini kita bagi dua potong, la ilaha dan illallah. Nah, la ilaha itu grup dari an-nafyu, al-hadamu, al-baro. Apa ini? An-nafyu menidakkan. Artinya sama sekali tidak ada ilah. Maksudnya an-nafyu. Kemudian al-hadamu. Kalau ada yang mengatakan ada Tuhan, dihancurkan al-hadam. Dan juga kalau masih ada orang meyakini ada Tuhan selain Allah, al-baro. Kita berlindung diri, berlepas diri dari hal-hal itu. Nah, sedangkan illallah ini al-isbat, satu ketetapan atau penetapan. Setelah kita pahami penetapan Tuhan itu Allah, maka harus dibangun, albina, dibangun. Keyakinan itu dibangun. Ya, betul-betul hanya meyakini Allah saja. Nah, inilah kemudian nanti berfungsi sebagai al-wala, ya, di mana kita menyerahkan diri, ya, hanya kepada Allah saja. Itulah singkat dari la ilaha illallah. Tentu ya yang kita biasa baca berulang-ulang. Jangan sampai hati kita kosong. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Harus ada la ilaha. Enggak ada Tuhan sama sekali. Illallah kecuali Allah. Atau yang ringkas bahasa Indonesia yang bagus, Tuhan itu ya Allah. Ya, di kalimat la ilaha illallah, ya, dengan penterjemahan yang ringkas, Tuhan itu ya Allah. Selain Allah bukan Tuhan. Nah, maka kalau ada orang yang menuhankan selain Allah, ini harus diberangus sama sekali sampai tuntas. Nah, lalu kita tetapkan hanya Allah lah yang ilah itu. Ini bisa kita lihat nanti pada dalil-dalil dalam Al-Quran yang udah kita tuliskan di situ. Ya, Al-Baro itu surat 60 ayat 4, ya. Kemudian yang lain sudah ada tulisannya, ya, surat berapa, ayat berapa. Nah, kita bisa bahas satu demi satu. Al-Baro
Surat 60 ayat 4. Surat 60 ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu idh qalu liqaumihim inna bura'a minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawata wal baghdha wa bada lakum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha abadan hatta tu'minu billahi wahdahu illa qawla Ibrahim liabihi lastaghfirunna laka wa ma amliku laka min Allahi min syai' Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika nabna wa ilaikal masir. Nah, di sini kalau kita lihat memang baca Quran harus lurus, artinya ditajwid dengan ilmu tajwid. Ya, untuk mengulang-ulang kajian kita dulu, ya, kita harus lihat sekarang ala kadar supaya ingat lagi. Ya, yang udah agak berumur, udah lancar bacanya, kadang-kadang tajwid dilupakan. Pertama, kode, dalnya itu qalqalah sughra, qalqalah kecil, dibalikin. Beda dengan kalau di akhir kalimat. Ini di tengah kalimatnya kode. Kanat, ka itu matobi'i 2 harokat. Kanat, t mati ada s-nya. Hamis. Lakum uswatun hasanah. Uswatun hasanah tanwin bertemu ha menjadi izhar. Uswatun hasanah. Hasanatun fi ikhfa hasanatun fi Ibrahim. Fi itu mad jaiz munfasil. Mad panjang, jaiz boleh, munfasil yang terpisah antara fi dan i, ya, fi Ibrahim itu dipisah, jadi namanya munfasil. Nah, panjangnya berapa? Karena jaiz yang artinya boleh hanya 2 harokat saja. Kemudian boleh sampai 4 atau 5 harokat. Jadi boleh panjang fi Ibrahim, ibe itu qalqalah sughra, ibe, ya, jangan sampai tapi ibe. Ro matobi'i, hi matobi'i, wallazina, allazina alnya itu al-syamsiyah. Al-syamsiyah. Jadi ada tasdidnya, wallazina. Ya, kita ingat bahwa alif lam ta'rif ada 2, syamsiyah dan qamariyah. Kalau yang bertasdid semacam ini namanya alif lam syamsiyah. Zi matobi'i, ma'ahu, ya, hu-nya itu kalau kita teruskan panjang dia. Matsilah, tawilah. Ma'hu il. Kalau itu berarti ma'ah. Wallazi ma'ah. Il. Ingat, zal itu bukan qalqalah, jangan sampai iz. Itu salah. Qalu qawmat tabi'i, lumut tabi'i, liqawmihi qawmadlim, liqawmihim, inna itu wajibul gunnah. Ya, ada yang bertasdid. Itu ala kadar, ya, bahasan tajwidnya. Ya, kita harus ingat-ingat terus baca Quran, tentu beda dengan baca tulisan Arab biasa. Jadi harus ditajwidkan. Apa itu tajwid? Ya, itu mengindahkan, bikin indah bacaannya dengan ilmu khusus yang kita kenal dengan ilmu tajwid. Dan seterusnya. Sekarang kita terjemahkan. Kode. Kode ini mempunyai 2 arti. Kalau kode dihadapkan dengan fi'il madhi, kata kerja past tense, artinya sungguh. Nah, kita nanti ada lagi qad kalau dirangkai dan fi'il mudhari itu ini kadang-kadang.
qad kanat sungguh ada lakum bagi kamu uswatun hasanah contoh yang baik fi Ibrahim pada Nabi Ibrahim walladzina ma'ahu dan orang-orang yang bersama beliau. Ilqalu ketika beliau berkata liqaumhim pada kaumnya inna bura'u inna bura'u minkum kami berlindung diri dari kamu wa mimma ta'buduna min dunillah dan terhadap apa yang kalian sembah selain Allah. Nah, selanjutnya kafarna bikum kami ingkar, tidak setuju dengan cara kamu wabada bainana dan timbul antara kami dan kamu wabainakum adawah permusuhan wal baghdha ya, dan kebencian abadan selama-lamanya hatta sampai tu'minu billah kalian beriman kepada Allah wahdahu satu-satunya. Nah, jadi selama orang itu beribadah kepada selain Allah, seperti itu kita harus berlindung diri daripadanya ya, kepada Allah dari hal tersebut. Ya. Illa kecuali qaula Ibrahim li abihi perkataan Nabi Ibrahim kepada ayahnya. Ya, apa kata Nabi Ibrahim? La astaghfironna pasti saya akan minta ampun ya, laka buat kamu, buat engkau. Ya, wa ma amliku dan tidaklah aku menguasai laka ya bagimu minallahi syai'a minallahi min syai' dari Allah sedikit pun. Artinya Nabi Ibrahim ingin berusaha mintain ampun buat ayahnya karena ayah ini namanya siapa? Ingat nggak? Azar. Ya, apa yang dia lakukan? Nyembah berhala. Bahkan produser ya, idol produser ya, dia adalah produser berhala ya. Jadi Nabi Ibrahim tetap berusaha karena ayahnya mintain ampun, tapi apa? Dilaksanakan apa tidak? Dikabulkan apa tidak? Tentu saja tidak. Ya, sebab dia orang yang syirik, musyrik. Akhirnya Nabi Ibrahim menyerah. Rabbana, oh Tuhan kami, alaika tawakkalna, padamulah kami berserah diri, wa ilaika anabna, dan kepadamulah kami akan kembali, wa ilaikal masir, dan memang hanya engkaulah tempat kembali. Nah, ini merupakan satu isyarat ya dari kalimat la ilaha yang betul-betul kita berlepas diri dari Tuhan-Tuhan yang manapun ya itu. Nah, sekarang kan kita ingin kaji. Kalau Tuhan yang manapun apa bentuknya? Nah, ada 4 di sini yang biasa dikaji oleh para ulama, yaitu yang pertama al-alihah. Tuhan-Tuhan ini sama. Al-alihah, al-arwab, al-tawud, al-andad, itu ringkas cerita semua itu Tuhan, 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 Tuhan. Tapi dengan penamaan al-alihah beda dengan al-arbab. Jadi kalau al-alihah yaitu Tuhan yang merupakan objek sembahan. Nah, jadi al-alihah sembahan. Dan kemudian al-arbab rob ya yang menciptakan, yang memelihara makhluk hidup dari awal hidup sampai mati sampai nanti dibangkitkan. Itu al-arbab ya kita kenal rob ya kan, kalau kita di Al-Fatihah alhamdulillah rob, jamak di rob arbab, Tuhan ya. Sekarang at-taghut itu adalah penguasa yang kita kenal dengan istilah tuyan ya, yang penguasa yang sombong atau taghut. Nah, kita berlindung diri dari itu 3 udah. Dan al-andad, apa itu al-andad? Sesuatu yang disenangi, kecintaan kita. Ya. Dan kita hidup tentu salah satu dari sifat manusia adalah mencintai. Nah, kalau yang dia cintai itu selain Allah, terjadi dia andad. Ini segala-gala yang dicintai. Nah, 4 inilah yang kita kenal dengan syarikat ya, yang diserikatkan kepada Allah ya oleh orang-orang yang kita kenal orang musyrik ya, menjadikan sesuatu sebagai ilah jamaknya alihah, menjadikan sesuatu sebagai rob ya jamaknya arbab, menjadikan sesuatu sebagai taghut
jamaknya tuhian ini, tuhian. Ya, dan menjadikan sesuatu sebagai andad, tunggalnya nid. Andad itu jamak, ya. Nid jamaknya andad. Nah ini tentu kalau kita kaji lewat Al-Quran itu banyak sekali petunjuk Allah. Nah, seperti yang kita cantumkan pada teks itu, al-alihah, bahwa kita ini menolak sama sekali Tuhan-Tuhan yang tidak benar dengan merujuk melihat pada surat 10 Yunus ayat 106 atau surat 72 ayat 18. Kemudian tentang Rob ya pada surat 9 ayat 31, Tawud surat 4 ayat 60, surat 2 ayat 256, dan Andad Didmid surat 6 ayat 22, 23, 24. Nah yang keempat ini ya perserikatan kita katakan alihah, arbab, tawud, dan andad. Mereka empat ini nanti apa yang terjadi kalau orang menyembah ini? Ya da'una ilan nar. Itu memanggil, mengajak, menggiring ilan nar kepada neraka. Jadi kalau alihah, arbab, tawud, dan andad ini yang menjadi sembahan, panutan, dan sebagainya, bukan Allah, maka semua itu akan menggiring manusia pelakunya kepada neraka. Itu na'udzubillah min zalik. Inilah yang kemudian di ayat tadi, inna buro'a'u minkum wa ma ta'buduna min dunillah, dan kafarna bikum, ya kami ingkar terhadap kamu sekalian. Wabada, dan jelas bainana wa bainakum al-dawah, antara kami dan kamu. Ya, ingat dalam bahasa Arab itu baina ada dua, baina dan baina. Kalau bahasa Indonesia satu aja, antara kami dan kamu. Tapi bahasa Arab bainana wa bainakum. Ya, jadi kalau orang yang harfiah menerjemahkan Quran, antara kami dan antara kamu. Padahal cukup antara kami dan kamu. Apa yang timbul? Al-adawah. Ya, permusuhan, baghdha, kebencian, abadan, selama-lamanya. Jadi kalau orang yang menjadikan Tuhan-Tuhan itu dari alihah, arbab, andad, maka selama-lamanya kita bermusuhan, ya tidak sesuai dengan mereka. Mereka itu yad'una ilan nar, akan menggiring ke dalam api neraka. Kemudian nanti kita lihat juga ayat-ayat ini belakangan ya. Kita ringkas dulu. Kemudian setelah la ilaha illallah, masih ingat ilah itu apa? Harfu istisna, exception, kecuali Allah. Jadi yang ilah itu adalah Allah. Nah maka ini adalah kita uraikan menjadi al-isbat, ya, ketetapan, tetap satu saja, al-bina, pembinaan, ya, pembangunan, dan al-wala, perwalian, perlindungan. Nah siapa yang tergolong dalam ilallah? Nah tentunya ini yang pertama adalah Allah. Allah itu satu-satunya ilahun. Nah, kemudian Allah itu kita bisa kenal dengan Ar-Rasul, lewat Ar-Rasul, ya. Nah, Ar-Rasul ini, dan kita tentu bersaudara keseluruhannya dengan orang yang beriman, namanya Al-Mu'minun. Maka dikatakan ini tiga, Allah, Ar-Rasul, Al-Mu'minun, yad'una ila jannah, yang akan menyeru kita ke surga. Nah, ini ringkasan dari kalau kita mengkaji ilmu tauhid, kita harus pastikan la ilaha illallah kita paham betul dengan uraian semacam ini. Ini minimal tentunya. Minimal ini kita paham betul, dan nanti tentunya kalau panjang lebarnya kita harus juga mengkaji sifat-sifat Allah. Ya, yang kita kenal yang gampang adalah ya lewat bahasan siapa ini, ya Maturidi misalnya, ya Allah itu ya, sifatnya kita bagi empat, nafsiyah, salbiyah, maknawi, dan maknawiyah. Nah itu bisa nanti barangkali di uraian berikut kita ikut mengkaji tentang Allah lewat ilmu yang diajarkan oleh Maturidi. Ya. Kemudian illallah, kecuali Allah. Nah siapakah Allah itu? Nah ini, nah, yang
Ini merupakan satu pengejawantahan ya, dari Tuhan yang sebenarnya. Kemudian ada yang diutus ar-Rasul dan ada yang beriman al-mu'minun, yang semua ini ya berkumpul ya nauna ila jannah, yang menyeru ke surga. Ya, kita terusin ayat tadi ya. Nah, illa qaula Ibrahim. Dulu Nabi Ibrahim, ya kita tahu ada Nabi Ibrahim itu Abul Anbiya ya. Abu apa artinya? Bapak ya. Abul Anbiya, ayah dari para nabi. Sebab dari Nabi Ibrahim, anaknya siapa? Ibrahim, Ismail, Ishak, terus ke bawah itu nabi-nabi. Ya, kecil Ismail ya. Ya, kalau Ishak, Yakub, Yusuf dan terusnya nabi terus sampai ke bawah. Sedangkan Ismail, oh nggak ada nabi. Nah, nanti terakhir setelah Nabi Isa, nah baru ada keturunan dari Nabi Ismail itu. Ya, setelah Isa nanti Nabi Ismail ada turunannya terakhir ialah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan itu alangkah baiknya juga kita hafal Nabi Muhammad itu ayahnya siapa? Ayah terus nanti ke Nabi Ismail. Ya, dulu tuh masih kecil kita hafal. Sekarang udah tua banyak lupa. Ya. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay dan terus kita hafal sampai ya, bin Ismail alaihissalam ya. Nah, jadi kalau kita hafal itu ini nabi kita ini yang nggak ketuker yang lain ya. Nah itu Nabi Ibrahim berusaha astaghfirullah ya, berusaha mintain ampun buat ayahnya. Kenapa tadi? Ayahnya Azar ya. Tapi apa sih yang terjadi? Tentu aja ya Allah akan mengampuni dengan syarat. Apa syaratnya? Tauhid dulu. Kita punya salah, tapi kita akidah tauhidnya benar, insya Allah diampuni. Ya. Nah kalau akidahnya tauhid nggak benar, ya kesalahan kita nggak mungkin diampuni lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah ya. Jadi untuk kajian Al-Bara' kita bisa panjang lebar dari surat Al-Mumtahanah surat 60 ayat 4 ya. Kemudian ini semua udah ditulis tuh ya, tinggal cari aja di Quran masing-masing dan berusaha untuk mencari maknanya ya. Kita ambil satu dulu aja, itu tentang Al-Bara'. Ya. Sedangkan untuk yang illallah ini, ya, al-wala, itu yang mungkin yang gampang ingat ya. Surat 2 ayat 257. Surat 2 apa namanya? Al-Baqarah ayat 257. Ya. Jadi pada potongan kedua ilallah ini di bawah ada dalil surat 2 ayat 257. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nur ilal dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Nah, ini jadi yang kita harus tetapkan diri kita kepada Allah, jangan sampai kita berwalak ya, dulu pernah diperbincangkan panjang lebar. Sampai wala ya salah satunya adalah pelindung. Allah itulah waliyu, pelindung. Waliyu mudhaf, alladzina mudhaf ilaih. Waliyul ladzina amanu ya, pelindung orang-orang yang beriman. Allah itu tunggal. Jadi yukhrijuhum. Nanti kalau jamak yukhrijunahum ya. Yukhrijuhum. Ini fi'il mudhari lil istimrar. Yang kita kenal ada fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr.
Atau kalau kita kaji ilmu sorof, fa'ala, yafulu, fa'lan, wa fa'ilun, wa zaka maf'ulun, uf'ul, la taf'ul, maf'alun, maf'ulun, maf'alun. Ya, dibagi jadi 10. Nah, 10 itu. Nah, ini ya kita wajar aja kalau bisa yang begitu. So, Al-Quran bahasa Arab, maka kita perdalam bahasa Arab kita. Nah, salah satu belajar bahasa, ya emang mau dengan menghafal. Ya, fa'ala yaf'ul, fa'lan, fa'ilun, wa zaka maf'ulun, uf'ul, la taf'ul, maf'alun, maf'ulun. Ya. Jadi kalau nanti ada itu polanya. Sekarang dikata doroba yadibu dorban, doribun, doribun idrib, la tadrib, madrun, midrubun. Ya. Nah, dari jalasa jalasan, ya, dan seterusnya. Itu semua kata kerja dalam bahasa Arab ini bisa dibikin jadi 10 turunan. Ya. Nah, itu perlu kita hafalkan. Nanti dari 10 ke kiri, ke bawah itu ada yang 14. Misalnya ada fi'il madhi. Fi'il madhi dari kata doroba, dorobu, dorobat, dorobna. Dorobta, dorobtum, dorobti, dorobtuna, dorobna. Itu 14. Wa humahum, ya humahunna. Antum, dan seterusnya. Fi'il madhi 14, yang mundur 14, fi'il amr 6. Ya, kemudian kalau yang isim dibagi 2, ya. Muzakkar muannas. Nah, masing-masing muzakkar muannas jadi 6 ya gitu. Nah, ini ilmu tata bahasa yang sebetulnya kita orang Islam ya, masa sih bahasa Inggris pinter, bahasa Arab kagak tahu, kan malu ya. Bahasa Inggris saya hebat ya, bahasa Arab ternyata ya itu nggak bagus ya. Nah, kita belajar bahasa Arab ya kalau bisa dengan sedalam-dalamnya, sebanyak-banyaknya. Dan itu akan enak sekali ketika kita ya membaca Al-Quran. Nah, seperti baru ini. Allah itu adalah. Ini bahasa Arab dibilang ya, dalam nahwu dikatakan ini mubtada, subjek. Nah, waliul ladzina amanu, ini nanti predikat ya. Karena ada subjek, predikat, objek ya. Nanti ada bahasa Arab juga ada begitu mubtada, khobar, ada fi'il, fa'il, maf'ul, dan seterusnya. Nah, hendaknya kita orang Islam juga mendalami bahasa Arab ini, jangan hanya bahasa yang lain. Ya, gitu. Kita bahasa Inggris jago, Jerman jago, bahasa Jepang jago. Oh boleh, nggak apa-apa. Buat cari duit. Nah, kalau buat masuk surga, insya Allah ya bahasa Arab ini. Mengapa? Menghantarkan kita kepada pemahaman Al-Quran. Udah paham Al-Quran, kita jiwai. Udah kita jiwai, kita laksanakan. Ya, menjadi satu sikap yang menyatu antara diri kita dengan Al-Quran. Ya. Jadi apa yang kita kerjakan cocok dengan Al-Quran. Jadi samping pekerjaan yang wajib, kita kerjakan pasti, yang sunnah, yang mubah, nah kita akan terhindar atau menghindarkan diri kita dari pekerjaan yang makruh, apalagi yang haram. Ya, insya Allah nanti kalau ada kajian panjang bisa sampai ke sana kita kaji terus ya. Nah ini jadi Allah adalah waliyu, pelindung. Allazina amanu, orang-orang yang beriman. Ya, bagaimana bentuk aplikasinya? Yukhrijuhum, Allah itu mengeluarkan mereka orang beriman minaz zulumat, dari segala macam kegelapan. Az-zulumat ini jamak, kalau satu zalim, jamaknya zulumat ya, kegelapan di bidang teknik, kegelapan di bidang hukum, kegelapan di bidang-bidang kehidupan lainnya. Semua ya kegelapan dalam bidang-bidang hidup itu Allah mengeluarkan kita dari kegelapan itu ilan nun, ke cahaya ya. Ke cahaya dengan adanya cahaya tentu kita bisa melihat mana yang benar, dan itu yang kita ikuti. Nah itulah ya apa aktivitas Allah ya, mengeluarkan orang yang beriman dari kegelapan ke arah tempat yang terang. Nah, sebaliknya wallazina kafaru, orang-orang yang kafir. Nah ini subjeknya allazina kafaru. Tadi subjeknya Allah. Nah, awliya umut taghut. Walinya adalah taghut. Pelindungnya adalah taghut. Teman setianya adalah taghut.
Apa aktivitas mereka? Yukhrijunahum. Lihat tadi yukhrijunahum. Ada yang naknya karena ini ya fi'il madhi ya, untuk pelaku yang banyak. Hum yukhrijuna. Ya, kalau huwa yukhriju, huma yukhrijani, hum yukhrijuna. Yukhrijuna. Hum ini maf'ul bih, mengeluarkan mereka minan nur, dari tempat yang terang, an-nur cahaya, ila zulumat, ke dalam kegelapan. Jadi orang-orang yang tadinya sudah mendapat cahaya, lalu dihilangkan cahayanya, ya, dibawa ke tempat gelap oleh siapa? Oleh orang kafir dan togut. Ya. Nah, nantinya tentu mereka yang di dalam kegelapan, ulaika, itulah mereka ashabun nar. Lihat ya, kalimat Allah dalam Al-Quran, ya, orang yang masuk ke neraka itu ashab, sohib, pemilik, ya, pemilik neraka, ya, yang dimasukkan ke dalam neraka, neraka jadi milik dia, sehingga namanya ashabun nar. Nah, bagaimana mereka di sana? Hum fiha khalidun. Di sana mereka kekal selama-lamanya. Nah, inilah kajian kita tentang bab 3 ini, tentang la ilaha illallah. Ya mungkin ya ala kadar ini dulu ya, tapi saya nunggu pertanyaan sebetulnya. Ya, jadi supaya lebih jelas dan lebih gampang poin-poin yang kita jelaskan, kita terangkan, adanya pertanyaan. Ya kalau enggak tolong baca aja, ini mungkin jelas kali ya, itu bahwa dari kata la ilaha illallah nanti ada petunjuk ayat 622, 623 dan seterusnya. Ini petunjuk ayat, tolong nanti dengan serius kita salin. Apa sih surat 6 ayat 22? Surat 6 ayat 23, ayat 24. Yang kemudian surat 4 ayat 60, ada situ ya, dan seterusnya. Ini 64 lainnya ya. Kemudian surat 2 ayat 256 dan seterusnya. Ya, kita coba mengkaji lewat ayat-ayat. Jadi ilmu Islam bukan katanya, tapi di firman Allah. Ini hadis Nabi yang sahih. Ya, itulah patokan kita. Bukan, oh Ustadz Anu bilang begini, terserah Ustadz Ki, bukan Ki. Kalau tidak sesuai dengan Quran, tolak. Ini kan Ustadz besar, guru besar. Ya biar aja guru besar. Lihat dari jauh kecil. Nggak mungkin Ustadz besar. Lihat 10-20 meter aja, udah kecil. Apalagi 2 kilometer kecil ya. Jadi kita nggak pikirkan Ustadz besar, Ustadz kecil. Siapapun. Asalkan kita merujuk kepada Quran, hadis. Ya, terutama Al-Quran. Hadis pun yang sahih. Dan kita bisa paham Al-Quran dengan baik kalau kita kenal dengan tata bahasa Al-Quran. Misalnya tadi la ilaha illallah. La itu apa? Harfu nafiyah lil jins. Harfu huruf nafiyah yang menidakkan, lil jinsi segala macam jenis. Jenis apa? Ilaha, asalnya kan ilahun. Karena ada la, maka berubah jadi ilaha. Tidak ada Tuhan apapun. Ya, nah ilah nih disebut huruf istisna, kecuali Allah. Yang Tuhan itu hanya Allah. Itu ya, salah satu penterjemahan ya, menjadi apa? Enggak ada Tuhan selain Allah, atau yang Tuhan itu hanya Allah. Nah ya, yang bukan Tuhan itu, nah ini ada berapa uraiannya. Yang nanti apakah aktivitinya? Ya sebagai Anda, ya, togut, arbab, dan alihah. Yang semua ini akan menarik manusia ke dalam neraka. Sebaliknya, ilallah, kita tetapkan, kita kaji, pahami betul-betul, ya, siapa itu Allah, Rasul, mukmin, dan mukminun yang nantinya akan menarik, ya, membawa kita, ya, umat ini ilal jannah, ke dalam surga Jannatul Naim. Semoga ini bisa dipahami. Ya, barangkali Kak Vivi ada pertanyaan? Belum? Ya, jadi nanti teman-teman yang ikut kajian ini silakan berikan pertanyaan-pertanyaan. Ini tanya Pak Amri lah, bagaimana itu prosesnya, ya, bagaimana proses bikin pertanyaan dan bagaimana proses jawabnya. Nanti saya berikan jawaban, insya Allah. Saya kira ini dulu.
ya. Semoga kita paham dan akidah kita makin kuat. Yang pernah mengkaji akidah tinggal disubstitusi, ya. Apalagi yang zaman dulu itu kita kajian akidah itu kan mempelajari sifat-sifat Allah yang tadi berempat ya, nafsiyah, salbiyah, maknawi dan maknawiyah. Wujud, tidak bako, mukholaf bil hadisi, yang binafsih wadaniyah kudrat ilmu hayat, alimun apa, qadirun muridun alim hayyun sang mutakallim. Itu 20 sifat 20 yang kita bagi 4, coba dipahami dengan sebaik-baiknya. Meskipun ada yang nggak paham, yang nggak setuju, ya nggak begitu kajian, silakan. Kajian cara apapun bagus ya. Misalnya yang Tohawiyah, silakan go ahead ya. Yang Maturidiyah, Asy'ariyah, silakan go ahead. Dua-duanya benar, asalkan kita paham dengan sebaik-baiknya, sebenar-benarnya. Jangan kita bertentangan, tidak. Ya, yang Tohawiyah bilang Allah itu nggak perlu dibikin spesifik. Nggak apa-apa kalau Anda bisa pahami. Ya, itulah kurang lebih yang bisa saya utarakan pada pagi ini. Semoga kita paham dan kita selalu dalam sehat walafiat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.